lebih seneng ngebeli atau kesewa nih? Gue sih tetap sewa ya. Kecuali gue pengen nanti pas masa pensiun Baru beli. itu tinggal di side country, terus slow Side living. country di pinggiran kota gitu. Iya, slow living gitu loh. Jadi ya paling nggak punya rumah yang emang punya banyak halaman ya, udah bisa Iya sih. berkebun. Rutinitas lo ini kan 9 to 5 gitu kan. Mm-mm. Kayak kalau kita udah terbiasa 9 to 5, tiba-tiba slow living menurut gue nggak bisa sih. Ya tergantung value orangnya. orang. Tapi kalau udah di tahap pensiun itu biasanya pengen yang lebih slow sih. Justru slownya itu yaitu berkebun. Jadi ada tetap akan ada kegiatan. Udah berkegiatan. Biar ada kayak pace-nya nggak terlalu cepat kayak di Jakarta kali ya. Bener. Gitu. Kalau sekarang kan kita masih usia-usia produktif, pengennya kerja, kopi kerja. Selamat datang di Gabungan Anak, Butuh. duit. uang tambah. Lah mana sih? Tapi di Kan bisnisnya bisa dirubah. iya bisnisnya duit. Oh gue ya. Mohon maaf jadi kita Kocak, ayo lagi ya. Selamat datang di Gabungan anak Butuh. duit. uang tambahan. Orang nyebelin banget. Deal dulu nih, uang tambahan atau duit? Menurut gue sih uang tambahan rada kaku ya. Iya, terlalu panjang sih. Duit aja ya. Oke, deal duit ya. Duit, gabungan anak butuh duit. Anak butuh duit Siapa yang nggak butuh duit di negara ini? semuanya. Meng. Semua butuh duit. Nah. Ini mau Excited banget. Beda banget kalau kamu berdua sama Kak Faisal. Kayak gitu. dia serius kalau kita tadi sama Iya, Faisal kalau serius. tadinya serius. Kalau ini gue lepas. Lebih cair. Tapi masih ada brand, jadi kayak ya udah lah gitu. Nah, ada topik yang menarik banget nih untuk Gen Z. Gen Z. Coba tanya dong, apa itu Kak? Gitu dong. Apa itu Kak? Nah, itu buat dia. Nah, kali ini topik yang sangat seru sekali. Gen Z masih butuh rumah nggak sih? Nah, bukan itu. Gen Z perlu nggak sih beli rumah atau mending sewa aja? Nah, topik ini yang akan gue tanyain ke masing-masing kalian. Kalau kalian merasa relate banget, nanti harus pantengin nih konten. Kok dong? Ya excited dong, gue udah semangat. Ayo. Nah, yang pertama nih, gue mau tanya ke Indri. Menurut lu masih penting nggak sih untuk beli rumah in this economy? Enggak. Kenapa? Enggak lah. Gen Z banget ya jawabannya. Kalau gue bosen gue nggak bisa kemana-mana. Jangan-jangan lu bilang nih, ngapain untuk beli rumah? Yang beli kan calon suami gua gitu. Kalau ketawa gitu. Apa untuk aset ya? Realistis. Realistis ya? Aset aja. Tapi kalau untuk tinggal itu better nggak usah kan? Terlalu kita jadi terkungkung di satu tempat doang nggak sih? Betul. Satu lagi belum tentu lingkungan kita tuh mendukung. Cocok gitu ya? Oh iya. Rugi dong. Pengennya lebih fleksibel, mending sewa aja. Nah, nanti kalau punya anak gimana? Nah itu. Sampai lebih gede. Make sense sih, sewa lebih gede. Ya kan? Soalnya memang kayak apa ya? Kalau menurut gua, kadang beli rumah itu KPR-nya nakutin beneran. Iya lagi. Ya kan, kayak gede banget gitu kan. Belum lagi floating ya. Betul Belum banget. lagi floating kayak gitu-gitu. Apalagi pengeluaran kita sebagai Gen Z kan banyak ya. So Apalagi priority-nya banyak. Ngopi, Iya. Daily. staycation. Kalau zaman boomer itu belum ada kopi-kopian Belum ya? ada. Belum ada. Tunjuk ke siapa? Kan ini semua kan Gen Z semua kan. Iya. Si paling Gen Z. Paling Gen Z banget tuh. Nah, kalau Indri kan mending sewa nih. Kalau lu Han, lu prefer beli atau sewa? Mending beli, terus ada sewa juga. Gimana tuh? Mending beli terus sewa tuh gimana? Utamain yang beli dulu, karena menurut gue beli bisa buat investasi kan. Apalagi sekarang kenaikan rumah tuh juga naik terus yang gue lihat ya. Tapi kan masalahnya pas belinya kan juga gede tuh harga. Ya, tapi kan nanti juga tinggi lagi kan.
Oh, berarti lu berpikirnya rumah itu nggak cuma tempat tinggal tapi juga aset investasi berarti ya? Iya, investasi. Menarik berarti. Cuma menurut gua beda. rumah juga ini sih. Kalau kita punya kepemilikan gitu ya, kita kayak punya bener-bener rumah tempat tinggal gitu. Iya sih. Secara emosional ya kalau menurut gua. Dan anak pun jadi lebih apa ya, nggak bingung asal rumahnya di mana gitu ya. Nanti kalau kayak Indri ditanyain, anak ditanyain, kamu rumahnya di mana? Oh, aku musafir Kak. Tidak bisa. Nomaden. Nomaden, musafir di perjalanan. Iya. Dan Tapi emang orang-orang beda-beda kan. Tergantung background orang-orang sih menurut gua. Beda-beda. Apalagi kalau backgroundnya mungkin selama ini dia nggak punya rumah ya mungkin pengen banget punya rumah kan kayak dia Iya nggak sih. pernah punya rumah tempat lindung gitu. Iya Kalau sih. apalagi backgroundnya yang selama ini ya pindah-pindah kayak nggak nentu pindah mungkin karena tiba-tiba sewanya naik terus cari yang lain kayak gitu-gitu sih. Oh, berarti tipe-tipe kontraktor ya? Mm-mm. Kontrak sini, kontrak sana gitu ya. Kontraktor kan begitu tuh. kalau lu gimana Kak? Kalau gue sih awalnya gue kayak Farhan. Prosesnya tuh gue pengen punya rumah Ah. di Jakarta gitu. Jadi gue alhamdulillah sudah ada rumah tapi di Surabaya. Oh. Jauh banget kan gitu. Sedangkan gue aktivitas di Jakarta. Tahun ini gue rencana mau ngambil di daerah Bekasi, Wih, Di mana? di daerah Cikarang. jauh banget. Juga. Jauh banget, ya kan? Gue mikirnya, oh masih masuk nih budget gue, ya kan? Ternyata proses KPR-nya itu cukup panjang. Setelah gue hitung-hitung, lumayan juga tuh. Harga rumahnya tuh nggak sampai 1 M. Nggak sampai 1 M, tapi cukup jauh banget. Dan gue mikir-mikir, transportasinya udah lumayan. Gue sampai udah titik, udah sampai DP belum, tapi uang tanda jadi udah. Oh iya. Iya, jadi udah kayak cek-cek ke bank dan segala macamnya gitu. Nah, pas dicek di bank, itu kan biasanya mereka survei tuh. Nah, yang di titik survei itu yang nakutin guys ternyata. Kenapa? Apa? Di situ tuh lu akan dilihat background apa itu namanya? Background Cek checking. Lu, by checking lu kayak gimana, lu pernah cicilan atau enggak gitu-gitu. Enggak cuma lu, tapi pasangan lu juga. Nah, ketika lu pernah pay letter, pinjol dan segala macamnya, ya mungkin pinjolnya ada yang kepepet atau segala macam, itu ternyata berdampak BIC kan? ke BI checkingnya Berarti BI checkingnya makin jelek gitu. makin jelek. Iya. Dia ada rate-nya gitu kan. Apalagi kalau ada tunggakan gitu loh. Nah, Dan tapi dia- harusnya ini nggak sih kan kalau dia pinjol dan dia mampu bayar berarti backgroundnya kan dia mampu bayar nih berarti lebih aman gitu. Tapi gue nggak tahu ya di belakang itu penilaiannya seperti apa. Tapi itu terlihat dan nilainya nggak sebagus orang yang nggak punya cicilan di situ Tuhan. Gitu. Dan dia tuh pun tahu kalau kita masih ada cicilan, disuruh lunasin dulu, Baru boleh. baru bisa ambil. Dan itu baru direview ya. Wih. Jadi kayak, Mas itu istri atau Mas ada cicilan ini ya? Coba dong itu dilunasin dulu aja. Gitu-gitu. Soalnya gue punya cerita nih teman gue kemarin datang ke Gias yang tempat pameran mobil itu kan kemarin tuh banyak diskon mobil tuh. Dia selama ini pengen beli mobil cuma sekarang baru bisa. Terus tertarik lah sama mobil listrik kan. Ya. Terus pas dia udah SPK udah deal bayar di depan dulu 5 juta nggak salah ya kan. Iya. Setelah itu baru bayar fullnya kan. Uang tanda jadinya di depannya. Oh, kalau itu DP. Ya DP. Dia kan mau nyicil Iya. awalnya. Karena dia selama ini nggak pernah cicilan, jadi dia nggak bisa nyicil mobil itu. Oh iya. Oh iya. Nggak dia approve gitu sama leasingnya. Oh, leasingnya. Ya. Soalnya memang dari perbankan tuh beda-bedaan ininya. Oh tergantung bank ya. Tergantung bank gitu. Makanya ada orang yang udah deh dicobain aja deh semuanya. Kalau KPR tuh kayak gitu, gue disuruh cobain tuh ada beberapa bank gitu. Nah di situ gue juga belajar soal cicilan. Cicilannya itu gede banget. Misal kan ada kayak perhitungannya ya.
cicilan misal 5 juta. 5 juta itu kan pasti kita ngeliat kan dari gaji kita ini berapa persen sih. Dari situ, dari 5 juta, ini tuh di breakdown lagi. Ada biaya bunganya sama pokoknya. Oke. Nah, misal 5 juta, kalau di awal-awal kita nyicil dari 5 juta itu, 4 jutanya sendiri itu bisa dibunga. Ya kan. Pokoknya itu cuma 1 juta. Jadi kebanyakan bayar bunga nggak sih? Nah, itu dia. Nah, setelah itu gue mikir kan, ya memang status bukan status juga sih, gue ngeliat kayak anjir 20 tahun lagi gue masih tetap begini. Terus dia kan akhirnya estimasinya tuh dari 700-an gue jadi 1,2 sampai 1,3 M. Hampir 2 kali lipat dong. Iya, dan rata-rata segitu. Wah. Rata-rata Dari segitu. Nah, dari situ gue yang awalnya kepengen beli rumah, belum lagi gue ngitung transportasi gue dari Cikarang ke sini. Gue ngitung Cikarang karena gue mikir, oh rumahnya masih affordable nih. Karena kan kalau semakin dekat sama Jakarta, otomatis semakin mahal dong. Gue titik yang jauh aja gitu. Ternyata sama juga. Gue berpikir, waduh kalau gue kenapa-napa di kantor industri ekonomi, nakutin nih. Iya sih. Gue akhirnya memilih kayak, ya udah deh nggak apa-apa, uang tanda jadinya nggak balik, gue cancel, kan? Uang tanda jadi nggak balik. Nggak balik. Dan itu udah dijelasin di awal, karena itu kan memang ngunci unitnya kan. Gue mikir kayak, oh kalau kayak gini bahaya, mendingan gue rugi di depan daripada gue rugi waktu, rugi dan selamanya gitu. Akhirnya gue memilih nabung dulu dan lebih prefer setelah gue ngitung-ngitung, kalau gue sendiri prefernya nyewa sekarang. Rumah tuh. Tapi katanya lebih worth it kita beli rumah bekas di Jakarta gitu. Nah, di situ sebenarnya banyak orang yang ngomong begitu. Tapi kan gue belum tahu ininya kan, ketika kita memutuskan sesuatu kan harus ngeriset dulu, harus punya orang yang bisa ngeberdiriin itu rumah dan segala macamnya, perhitungannya harus jelas gitu. Soalnya kita kan juga, waktu kita juga habis fokus untuk kerjaan kan. Kalau kita beli terus ngerenovasi lagi dan segala macam kan pasti PR gitu. Nah, sedangkan waktu itu gue mikirnya kalau KPR kan seenggaknya gue udah dipotong dari per bulannya kan, jadi gue nggak perlu nge-DP dulu gede. Oh ya, dan juga di KPR itu ada yang skema DP 0%. Jadi DP-nya itu ditalangin dulu sama si Banknya, developernya, bukan bank gitu. Jadi ada beberapa yang skema-skema seperti itu tuh, memang DP-nya 0%, jadi kita dari uang tanda jadi langsung ke cicilan gitu. Tapi itu menurut gue kayak, wah kalau kayak gini, kalau gue sih mending sekarang sewa atau ngekos, soalnya biar deket sama kantor. Dan gue masih belum ada urgensi kan, Nggak ada biaya maintenance. Gitu. Jadi gue dari yang awalnya kepengen beli, shifting tuh gue ke sewa. tapi ujung-ujungnya lo pengen beli. Gue setelah tahu perhitungan itu kan, dari yang 20 sampai 25 tahun cicilan, gue prefer sewa akhirnya. Karena gue tertarik dengan konsep kayak Pak Tom Lembong, lu tau nggak? Yang dia kayaknya punya punya salah satu instrumen investasi gitu ya. Saking gedenya itu instrumen gitu ya, itu bisa membiayai sewa rumahnya gitu. Gue tertarik di situ sih. Kalau lu sendiri dengar cerita gue gimana? Atau lu udah KPR duluan? belum. Cuma gue kebayangannya ini sih, beli rumah yang emang rumah bekas sih, bukan KPR, rumah cash gitu. Oh, dan Cash. lu itu buat sendiri. Renovasi gitu ya. Sendiri. Iya sih. Tapi emang orang punya POV-nya sendiri-sendiri. Kalau gua takutnya itu ribet di guanya untuk renovasi dan segala macamnya, dan biasanya itu kan lingkungannya udah jadi kan. Iya, lingkungannya udah jadi. Nah, kalau kita Gen Z ini kan masuk ke satu lingkungan kan, apalagi ada boomer banyak kan. Waduh, Iya. capek Belum lagi banget. repot. Energi banget kan. Bener. Misal nih, lu Sabtu Minggu pengen istirahat, tiba-tiba, ayo Bapak Farhan, Kita gotong royong ya. kita Ada kegiatan gitu kan, pada
gimana ya? Belum lagi Iya sih. iuran itu. Iya. Tuh. Makanya gue prefer kayaknya sewa bukan hal yang menakutkan juga deh. Bener. Gitu. Kalau beli apartemen gimana? Beli apartemen setahu gue, kita tuh harus udah beli pas itu baru mau dibangun. Karena kalau udah jadi harga lebih mahal. Kejadian di temennya tante gue nih Oh iya. di Pakuwon yang di Bekasi. Anjay. Nah itu temennya beli itu pas baru mau dibangun, dia udah beli tuh 2 unit. Pas dia jual lagi harga jadi 2 kali lipat dia jual. Iya. Kayak gitu. Lebih untung Oh, kayak gitu. kayak saham ya sebelum IPO. Nah iya. Dibeli ntar Gitu. langsung meledak ya pas Tapi dia itu gue ada bisa ngebantah, bisa enggak tergantung lokasi. naik. Tergantung. Oh iya. Iya. Soalnya kalau di Jabodetabek kan mungkin orangnya kan banyak kan. Jadi pendatangnya itu banyak kan. Jadi ketika rumah tuh butuh banget karena Oh, iya. rumahnya terbatas, orangnya banyak nih. Mm-mm. Nah kalau di Surabaya, yang di tempat gue ya, di Surabaya tuh marketnya belum nggak sebanyak di Jakarta. Tapi orang tuh udah bangun apartemen. Ah, Jadi apa ya, suplainya banyak, demandnya nggak terlalu banyak. Jadi Oversupply harga tuh udah stuck di situ. oh, dan masih ada unit yang kosong gitu. Masih ada unit yang kosong. Gitu. Dan kayak kasus ini Meikarta, ya kan? Iya, Sama kayak gitu kan? benar. Iya. Mekarta. Kayak gitu. Tapi Mekarta tuh sebenarnya jauh banget ya sih. Itu di mana sih? Itu nggak tahu. Bekasi mau Bekasi arah itu di Cikarang. Cikarang. Oh di Cikarang deh. Di Cikarang, dekat Cikarang. Gue masih di Padang gitu, gue liat iklan-iklan Iya. Meikarta. Mm-mm. Aku ingin pindah dari sini. Meikarta. Tapi emang bener sih kalau apartemen begitu mendingan bisa 2 kali lipat. Ini aja nih di tempat lokasi kita nih. KCS. Dulu tuh di KCS ini. Ini tuh harganya dulu tuh 100-an. Serius sekarang? Iya. Sekarang berapa Pak? 300-an ya? 300. 300. 3 kali lipat ya. Tapi menurut gua ini tempat, ini lokasi worth it loh kalau dibeli. Menurut gua. Kenapa? Pertama di tengah kota. Harganya stuck. Oh, Strategis ya. Strategis, harganya stuck. Kalau menurut gua bagus untuk dibeli bukan untuk disewa. Buat ditempatin. Buat ditempatin. Kalau Iya, sih. sewa di tempat lain lebih worth it. Tapi kalau untuk dibeli, harga di daerah sini udah nggak mungkin segini guys. Iya di Jakarta kan. Di Jakarta, Pusat di Jaksel kota. loh ini. Di pusat kan ini. Soalnya Iya. udah Sudirman tuh, udah Gatsu. Iya, masih worth it. Terus 24 jam untuk anak Gen Z kayak kita kan kopi lengkap. Iya parah sih. Iya sih, Perfect sih ini. perfect. Tapi untuk benar-benar bukan investasi ya, bukan di tempat untuk ditinggalin gitu. Jadi boleh tinggal bang. Deal-dealan Bang Isal. Gitu guys. Berarti gimana nih? Lebih seneng ngebeli atau kesewa nih? gue sih tetap sewa ya. Kecuali gue pengen nanti pas masa pensiun Baru beli. itu tinggal di side country, terus slow Side living. Side country di pinggiran kota gitu. Iya, slow living gitu loh. Jadi ya Oh. paling nggak punya rumah yang memang punya banyak halaman ya udah bisa Iya sih. berkebun. Oh di. Tapi belum tentu loh. Iya Lembang kayak Enak ya, aduh, parah ya. banget. Lo daily rutinitas lo ini kan 9 to 5 gitu kan. Mm-mm. Kayak kalau kita udah terbiasa 9 to 5 tiba-tiba slow living menurut gua nggak bisa sih. Ya tergantung value orangnya. orang. Tapi kalau udah di tahap pensiun itu biasanya pengen yang lebih slow sih. Justru slownya itu yaitu berkebun. Jadi ada tetap akan ada kegiatan. Udah berkegiatan. Biar ada kayak pace-nya nggak terlalu cepat kayak di Jakarta kali ya. Bener. Gitu. Kalau sekarang kan kita masih usia-usia produktif, pengennya kerja, kopi kerja. Kopi kerja gar. Staycation, gitu kan? Staycation. Iya, biar seneng-seneng ya kan, duitnya mengumpulkan duit gitu. Tapi kalau Iya. udah umur 40 udah capek juga sih. Umur 50 gitu. Iya sih. Kalau lu kan dari cerita-cerita kita ini, lu Iya. tetap prefer beli. Beli tapi nggak sekarang sih. Beli ya ujungnya beli. Ujungnya beli. Cuma sekarang ya nyewa dulu lah. Nggak mungkin beli sih kalau zaman sekarang ya. Kalau APR?
nggak mau gue. Juga nggak mau. Iya sih ya. Bunganya ngeri banget. Iya ya. Dan gak Parah semua sih. rumah itu bisa direnov kan. Benar. Ada yang nggak boleh diapa-apain. Iya benar. Gue Biasanya awalnya tertarik itu KPR. Cuma karena gue nggak tahu di belakangnya, di depannya daripada sewa mending beli KPR aja. Kan itu Bener. iklannya kayak gitu kan? nah, itu juga gue ada pengalaman. Di KPR itu, ya kan, sales perumahannya pengen cepet deals dong, Iya. Iya. ya kan. Dia kepengen, udahlah KPR aja gini. Nanti ketika kita cicilan 20 tahun lagi, dia belum tentu di kantor ini kan. Benar. Satu. Betul. Kedua, orang bank. Orang yang bilang, oh ini bisa kok, nanti kita akalin aja segala macamnya. 20 tahun lagi dia belum tentu di bank itu. Yang ada di cicilan itu cuman kita doang. Iya lagi. Bukan orang-orang yang proses ini kan. Gila sih. Itu yang gua takutin. Benar. Iya sih. Gitu. Kita harus mensondingkan untuk teman-teman Finpals sama Gen Z, sangat-sangat harus ngeliatin KPR. Ya. Sangat Harus dipelajari. waspada, ya kan. Jangan impulsif. Jangan impulsif, jangan pengen terlihat kaya, Nah, ya. ya kan. Betul. Yang penting kalian udah punya dana darurat, instrumen investasinya udah bener. Betul. Mending yang bener-beneran kaya, jangan terlihat kaya. Betul. Tapi kalau menurut kalian, kan kita juga belum punya anak juga ya. Iya. Kalau kita udah punya anak, masih pengen sewa atau enggak? Ada juga tuh. Ntar aja jawabnya. Tergantung Justru belum kepikiran. umur anaknya nggak sih? Kalau umur anaknya udah mulai sekolah ya harus cari yang Lebih gedean ya? Iya. Bagus yang sih. lebih gedean Lingkungannya. dan deket sama dekat sama sekolahnya, terus Iya sih ya. lingkungannya jangan sampai yang ada yang tawuran segala macam juga jangan. Iya sih. Gue mikirnya gini juga, kalau kita nih udah beli rumah, ya kan, dan semisal rumahnya gede untuk anak-anak kita, nanti toh ketika kita pensiun anak kita juga nggak tinggal di situ juga kan, Bener. kan pada cabut Betul. kan. Jadilah Gimana studio. maksudnya? Ya udah, jadi rumahnya bisa Lu makan. lihat kan rumah gua gimana, kosong kan, Iya sih. 2 kamarnya Segede itu buat satu orang aja kayak kosong kan. kosong. Kakak gua di mana, gua di mana, ya kan? Pada di Jakarta semua kan? Pada di Jakarta semua, pada di daerah. Padahal tuh nyiapin untuk anak-anak. Gitu. Tapi anaknya udah bosen. Bukan udah bosen, rezekinya di sini. Kirain. Gitu sih guys. Jadi harus tahu bener-bener KPR tuh bener-bener kalian butuhkan atau tidak. Betul. Harus wise. Nah itu tuh solusi dari kita. Asik. Teman-teman kalau ada topik yang mau kita bahas silakan DM atau ini nih tolong dong topik ini dibahas sama Gabut, nanti kita bahas. Nah itu paling enak di grup komunitas kita kan. Masuk di grup komunitas kita. Langsung aja Nanti diskusi. Di barcode-nya di sini nih. Tidak. Tada. Oke guys, untuk Gabut kali ini kita akhiri. Jangan lupa like and subscribe untuk YouTube kita. Terima kasih Vinpal. Bye. Thank you. Thank you.